Di tengah maraknya coffee shop yang ada di kota Yogyakarta, ada satu tempat kecil yang memilih untuk berjalan pelan. Tempat di mana waktu seperti melambat dan secangkir kopi yang disajikan dengan obrolan hangat serta senyuman yang tulus. Tempat itu adalah slow bar. Di slow bar tuh kita kayak dipaksa untuk melambat, menunggu kopi diseduh sambil menikmati prosesnya. Kayak disuruh ngasih jeda dulu dari kehidupan yang serba dar-der-dor. Halo guys, bersama saya Akif Nur Fauzan. Saya di sini di kota Yogyakarta. Saya ingin mengajak teman-teman untuk mengulik slow bar yang ada di kota Yogyakarta. Salah satunya di Coffee Bara ini. Ikuti saya terus untuk mengulik slow bar. Ayo guys. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa, Pak? Oke, saya Andi. Boleh cerita sedikit nggak sih, Pak? Apa filosofi pemikiran awal yang bikin tempat ini memilih slow bar? Kalau konsep slow bar sendiri sih, kebetulan kan saya dulu suka ngopi. Suka ngopi di rumah, seduh sendiri gitu. Lama-kelamaan terus kepikiran, asik juga ini kayaknya kalau punya tempat gitu. Makanya kalau di Coffee Bara kita bukanya siang. Siang sampai malam. Karena kan saya dari pagi ada kerjaan. Jadi ini juga untuk tambahan juga. Ketika saya membuat konsep tentang slow bar ini untuk Margo adalah lebih kepada DNA-nya tuh ada 3. Yang pertama tuh aku bisa bilang itu sebagai pondasinya adalah hospitality. Oke. Jadi di situ aku pengen memberikan hospitality yang lebih karena kopi itu sebenarnya simple, tapi yang bikin seseorang untuk balik lagi ke sini adalah ketika kita bisa memberikan hospitality yang baik kepada customer. Iya, benar. Terus yang kedua adalah tentang fundamental brewing. Jadi di situ aku mencoba untuk sebenarnya sebelum kita melakukan sesuatu yang advance, alangkah lebih baiknya kalau kita itu udah bisa menguasai fundamental dengan baik dulu. Terus yang ketiga itu lebih kepada inclusive bar. Jadi siapapun yang mau sharing-sharing Yang tentang belajar kopi, yang mau brewing di sini, entah itu tua atau muda atau orang kaya atau miskin, mahasiswa pelajar ataupun lulusan SD, siapapun semua bisa boleh merasakan kesini. gitu ya Mas ya. Benar. Itu inklusif. Jadi bar ini sangat inklusif. Umum ya Mas ya buat kalangan anak muda sama orang-orang tua. Mas boleh brewing bareng nggak Mas? Ingin coba pengalaman brew kopi gitu. Wah, boleh banget Mas. Oke. Apalagi Cobain ya Mas ya. Kamu bisa menuangkan kopinya nggak apa-apa? Oke Mas. Ini ya Mas. Ya bener, udah tak preparein tuh. Secara sederhananya nanti tekan waktunya terus tuang aja sampai 40 mili. 40 mili. Oke. Silahkan. Jangan lupa dipencet timer. Pencet dulu ya. Tuh. Nah gini. Langsung tuang ya Mas. Ya. Teknik ini istilahnya kepada blooming proses. Blooming Jadi di mana si kopi bertemu dengan kontak si air. Jadi di situ ada ekstraksi awal yang tujuannya lebih kepada mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida di situ. Ini nunggu dulu berarti Mas? Ya. Sampai 35 second. Ini kita buka. Sekarang bisa kamu lanjutin untuk tuangan. Ini berapa bit air ini Mas? Sampai 120 nggak apa-apa. Sambil ngobrol ya Mas? Ya silahkan. Kalau saya boleh tahu, kalau slow bar Jogja tuh biar gimana visinya tuh kayak nggak lebih ke pertumbuhan. Nah pertumbuhannya gitu gimana Mas? Agar bersaing sama kafe-kafe street coffee yang lebih modern, yang sering diburu mahasiswa sekarang kan Jogja kan kota-kota pelajar, slow living juga gitu. Gimana Mas visinya Mas? Kalau dari, meskipun aku tidak punya data yang valid ya, dan meskipun aku sedang melakukan itu, ini intuisi tentang market slow bar ini, karena meskipun dia trajektorinya pelan, tapi dia terus stagnan naik dan mempunyai market grow yang sangat baik. Kalau di konteksnya di kota Jogja, pelan tapi pasti dia ada kenaikan sampai 240. Nih Mas, terus? Sampai akhirnya agak kurang. Ya udah selesai. Udah selesai terus? Tinggal kamu gini aja.
terus pindah di gelas. Langsung tuang gini. Ya, langsung tuang aja, bisa dinikmati. Oke. Hasil seduhan sendiri ya. Iya. Selamat menikmati guys. Aftertaste-nya tuh kayak ada rasanya gitu Mas ya? Ya, kalau ini kebetulan tadi yang Flores kan. Jadi dia lebih pada rasa-rasa tropical fruit, apel, red ya, ada apple, rasanya terus gitu. ada hint-hint orange gitu. Jadi lebih kepada buah-buahan yang tropis. Oke. Kalau biasanya sih customer itu dia lebih suka karena ini apa, dia pilihan bijinya kan tiap minggu berganti terus. Iya, benar. Jadi seperti makanan lah, kita nggak bosen. Ya karena kan kita rotasi, kadang kita ambil yang dari daerah Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi gitu. Karena tiap daerah punya rasa yang Iya. unik mas. Iya. Kalau membayangkan tahun ke depan, menurut Bapak slow bar yang ada di Jogja bergerak ke arah mana sih? Ada harapan visi khusus nggak untuk berkembangnya slow bar yang ada di Jogja? Kalau saya lihat sih nanti ke depannya ini ya apa yang peminat kopi susu biasanya akan nanti mulai beralih, karena kan yang tadinya manis-manis kan selain nggak sehat gitu kan, kita harus cari opsi yang lebih sehat, yang dimana nantinya ke arah americano atau ke kopi filter. Slow bar itu memang akan sangat niche secara segmen pasar, tapi yang terpenting adalah kalian suka dulu sama apa yang kalian lakukan. Terus yang penting kalian bahagia, dalam artian ketika membuat konsep slow bar seperti ini, yang penting kalian bahagia dulu, nggak perlu misalnya lagi tren A, tren B, tren C, terus kalian ikut-ikutan. Jangan sampai bagian kalian secara konteks di industri kopi ini didikte oleh kebanyakan orang. Yang penting kalian bahagia dulu dengan apa yang kalian lakukan. Mungkin untuk orang-orang yang mau bikin slow bar seperti ini, yang penting bahagian kalian dulu. Untuk pertanyaan, saya di sini sebagai reporter untuk melakukan riset tugas. Saya ada satu pertanyaan buat Mas, kan di sini kan Masnya baru nugas, mahasiswa ya Mas? Iya, mahasiswa sih betul. Oke, saya ada satu pertanyaan. Bagaimana pesan-pesannya tuh slow bar untuk Masnya tuh kenapa nugas di sini gitu? Kan banyak kafe-kafe lain, ada street cafe, ada yang kafe-kafe modern yang ada khususnya di Yogyakarta. Menurut saya slow bar itu tempat yang tenang dan nyaman sih untuk tugas atau lagi WFC, ngedit-ngedit tipis-tipis lah. Oke. Karena tempat buat fokus atau ngerjain tuh lebih nyaman dan tenang tuh di tempat-tempat seperti ini sih mas, daripada kafe pada umumnya. Alasannya kenapa Mas? Rasanya ya menurut saya nggak tahu ya, lebih nyaman atau udah ada rasa feel yang didapat di tempat-tempat lebih kayak gini tenang sih. berarti. Lebih tenang. Oh iya Mas, dengan Mas siapa Mas? Belum kenalan tadi Mas. Mas Kevin mas. Oh dari univ mana Mas? Kuliah di Jogja. Ya kebetulan saya anak UNY sih, UNJ jurusan? jurusan Ilkom. Oh kebetulan saya juga Ilkom Mas. Oh, makasih ya Mas atas pendapatnya untuk slow bar ini. Siap-siap aman mas. Sukses kuliahnya Mas. Semester berapa Mas? Semester 7 mas. Semoga nggak nyampe semester 12. Amin. Ya oke. Thank you mas. Oke. Di slow bar, interaksi dengan barista itu lebih dekat. Kita jadi bisa ngobrol langsung soal biji kopi, metode seduh, bahkan cerita di baliknya. Rasanya tuh bukan sekedar beli minuman, tapi juga menjalin koneksi. Selain itu, suasananya yang tenang dan minim distraksi, nggak ada musik yang terlalu keras, mesin bising, atau keramaian orang meeting. Slow bar umumnya menawarkan ruang interaksi yang otentik, karena pengunjungnya biasanya datang untuk suasana dan ngobrol. Beda dengan kafe biasa yang kebanyakan orangnya tuh sibuk dengan laptopnya sendiri.